Shalom saudara, di hari yang baru ini ada semangat yang baru. Saya percaya berkat Tuhan melimpah untuk setiap kita di tempat ini. Dan biarlah hari ini kita mau semakin haus dan lapar akan kasih Tuhan. Karena itulah yang boleh memuaskan kita, itu yang boleh memenuhi kita. Sehingga kehidupan kita boleh semakin berarti. Mari kita sama-sama berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk hari yang Kau beri, untuk penyertaan-Mu, untuk berkat-Mu, untuk pribadi-Mu Tuhan dalam hidup kami. Engkau cukup bagi kami. Dan biarlah hari ini hadirat-Mu yang nyata itu boleh melawat kami. Hati kami haus dan lapar akan Engkau Tuhan. Dan kami mau mencari Engkau lebih lagi Yesus. Terima kasih. Sembah Engkau, oh haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik, Kau teramat baik. Oh ini hati kami menyembah Kau, oh Kau teramat baik Tuhan. Sungguh baik, kasih-Mu besar, melampaui segalanya. Oh terima kasih, haleluya. Sembah Dia, sembah Dia. Oh sembah Yesus. Naikkan syukur-Mu, terima kasih. Oh, haleluya, haleluya. Oh, penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Mari penuhi hati kami Tuhan. Haleluya. Penuhi hatiku. Mari rasakan kehadiran Tuhan. Dengan hadir-Mu kami rindu Engkau. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan.
untuk mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Oh, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Mari setiap kita angkat hati kita, katakan, oh, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Kami mau berdiam di hadirat-Mu, kami angkat tangan-Mu, kami bersyukur dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku rasakan kasih-Mu. Mari rasakan kasih Tuhan, saudara. Dan indahnya, Dia indah, kekudusannya indah, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Oh, penuhi kami Tuhan dengan kasih-Mu. Oh, lawat kami Yesus dengan kuasa-Mu. Oh, penuhi kami Tuhan dengan kasih-Mu. Oh, kami sembah Engkau. Oh, kami rasakan jamahan-Mu yang tak terbatas. Oh, Kau bekerja dalam hidup kami, Kau selalu bekerja. Terima kasih. Oh, kuasa-Mu nyata. Oh, lebih lagi sembah Dia. Oh, Kau Allah yang berdaulat Tuhan atas hidup kami. Oh, sebab tiada yang seperti Engkau,
Tiada yang sebanding denganmu, oh ya Tuhan. Terima kasih, Kau sungguh baik, sungguh baik. Haleluya, haleluya. Mari penuhi kami dengan kasih-Mu Tuhan. Berikan kami hati-Mu, hati yang mencintai bangsa ini. Kalau Engkau boleh memulihkan hidup setiap kami, Kau juga akan memulihkan bangsa kami Tuhan. Oh, terima kasih. Ini kami datang di hadirat-Mu, membawa doaku. Kami sujud, rendahkan diri, menyembah-Mu. Ampunilah, sayangilah bangsa kami, ya Tuhan Allahku. Sembuhkanlah, haleluya, hati ini, hidup ini, pulihkanlah. Ini doaku untuk bangsaku. Lawat Tuhan, pulihkanlah negeri kami Indonesia. Indonesia. Pulihkanlah negeri kami. Oh, haleluya. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu tidak kurang besar untuk membuktikan seberapa hebat Engkau di negeri kami Tuhan. Kami akan melihat pemulihan-pemulihan terjadi dalam negeri kami Tuhan. Kami akan melihat kuasa-Mu dinyatakan, gereja-Mu akan bangkit Tuhan. Dan setiap anak-anak-Mu di negeri ini Tuhan akan terus bercahaya Tuhan, membawa panji-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami rasakan kegerakan-Mu ada di negeri kami. Bawa kami Tuhan, pakai kami lebih lagi
untuk semakin memuliakan nama-Mu di negeri kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap melangkah lebih maju bersama dengan Engkau di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, hari ini kita masuk ke hari kelima di dalam puasa raya kita. Bagaimana kabar Bapak Ibu semuanya? Semuanya dalam keadaan baik bukan? Hari ini tema yang diberikan kepada saya adalah berkorban untuk menolong orang lain. Nah, tentu Bapak Ibu, ayat acuan kita ambil dari Yeremia 29 ayat 7. Demikianlah firman Tuhan, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Bapak Ibu, ayat ini diambil pada waktu bangsa Israel di bawah penjajahan kerajaan Babel pada waktu itu. Dan Tuhan menyuruh bangsa Israel untuk mereka berdoa di mana mereka dibuang. Nah, tentunya Bapak Ibu, demikianlah juga dengan kita. Kita di Indonesia, kalau kita ada di Surabaya, di Jawa Timur, bukan suatu kebetulan Bapak Ibu. Karena kita punya fungsi, karena kita punya tujuan. Yaitu apa? Memberkati kota ini. Karena kesejahteraan kota Surabaya ini adalah kesejahteraan kita juga. Amin. Nah, ada satu prinsip yang saya mau ceritakan tentang yang namanya duta besar Bapak Ibu. Yang namanya duta besar adalah utusan suatu negara ke negara yang lain. Saya pernah diberi kesempatan untuk pergi ke China gitu ya. Dalam beberapa waktu, hampir kurang lebih agak lama dan melewati hari Minggu. Otomatis hari Minggu saya tetap sempatkan untuk beribadah. Tetapi gereja di sana enggak mudah untuk ditemukan ya Bapak Ibu, Saudara sekalian. Dan apa yang saya lakukan? Saya harus ke kedutaan besar Indonesia di China pada waktu itu. Nah, begitu saya sampai di tempat itu Bapak Ibu, saya merasa homey. Saya merasa bahwa, oh ini adalah tempatku. Ini adalah bahasa yang aku pakai sehari-hari. Ini adalah kebiasaan yang sehari-hari di bangsaku lakukan juga. Dan tentunya pada waktu itu disuguhkan makanan-makanan Indonesia. Dan gak lupa lagi ada yang namanya sambal ya Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu, yang namanya kedutaan besar itu adalah salah satu contoh miniatur kecil dari suatu negara. Nah demikian juga dengan kita. Kita di tempat ini, di Indonesia, di Surabaya, kita ini adalah representatif dari kerajaan Allah. Karena warga kerajaan kita bukan di dunia ini teman-teman, Bapak Ibu semuanya. Tapi warga kerajaan kita semua adalah warga kerajaan Allah. Dan tentunya kita harus mewakili sifat-sifat Allah di dalam hidup kita. Baik dalam berkata-kata, bertindak, maupun dalam perilaku kita sehari-hari. Nah, seperti yang judul yang diberikan kepada saya, tema kita adalah tentang pengorbanan. Tentu untuk berkorban itu tidak mudah Bapak Ibu ya. Kalau saya mau tanyakan apa definisi pengorbanan bagi Bapak Ibu sekalian, tentu banyak hal yang bisa Bapak Ibu jawab. Teman-teman juga bisa jawab. Tapi yang pasti, yang namanya pengorbanan itu adalah keluar dari zona nyaman. Saya punya satu ilustrasi. Nah, Bapak Ibu sekalian, di tangan saya ada yang namanya lilin. Tentu lilin yang saya maksud dan yang Bapak Ibu maksud punya tujuan.
yaitu menerangi kita pada waktu kita di dalam gelap. Nah, kalau lilin ini bisa berbicara Bapak Ibu, lilin ini akan berkata, aku rela berkorban, aku rela menjadi lebih kecil daripada yang sekarang. Supaya apa? Supaya orang-orang yang ada di sekelilingku, mereka bisa melihat, mereka bisa mendapatkan terang, mereka bisa mendapatkan arah, mereka bisa mendapatkan harapan yang baru. Nah, ilustrasi ini menggambarkan suatu kata yang namanya pengorbanan Bapak Ibu. Oleh karena itu, bukan sesuatu yang mudah untuk kita lakukan. Tetapi Roh Kudus akan memampukan kita untuk kita bisa melakukan yang namanya berkorban. Nah, contoh secara praktis apa yang bisa kita lakukan untuk mewakili yang namanya berkorban. Satu sikap yang namanya berkorban. Di Galatia 6 ayat 9 dikatakan seperti ini Bapak Ibu. Janganlah kita jemu-jemu untuk berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Saya akan berikan beberapa contoh apa yang bisa kita lakukan nih Bapak Ibu secara praktis di dalam hidup kita sehari-hari. Supaya apa? Supaya orang yang bertemu dengan kita, mereka bisa melihat Yesus. Siapa Yesus yang ada di dalam hidup kita. Jangan lupa tadi yang tentang prinsip kerajaan Allah. Prinsip dari kedutaan besar. Kita mewakili sikap-sikap Kristus di tengah dunia yang seperti ini Bapak Ibu. Firman Tuhan katakan hari-hari ini, hari-hari yang terakhir, kasih manusia akan menjadi dingin. Orang akan cuek satu sama lain. Orang akan gak peduli satu sama lain. Yang penting, aku bisa nabung lebih banyak. Aku bisa hidup lebih enak. Aku bisa hidup lebih nyaman. Itulah yang kita kejar dan dunia kejar mungkin. Tetapi tidaklah demikian dengan warga kerajaan Allah Bapak Ibu. Kita bisa berkorban tenaga untuk membantu orang lain. Untuk melayani pekerjaan Tuhan. Kita bisa mengorbankan waktu kita untuk kita bisa mendengar orang lain. Dan kita bisa berkorban uang kita supaya uang kita bisa menolong orang lain. Bahkan kita bisa berkorban ego kita untuk mengampuni orang lain. Nah, itu adalah contoh-contoh Bapak Ibu yang praktis yang bisa kita lakukan di dalam hidup kita sehari-hari. Beberapa kali saya pun juga harus belajar untuk mengorbankan zona nyaman saya pada waktu sudah malam, sudah larut malam ya. Waktunya untuk istirahat karena keseharian sudah bekerja, melakukan aktivitas yang udah panjang gitu ya. Nah tiba-tiba ada seorang anak yang telepon di jam 12 malam, bahkan di jam 1 malam bahkan. Kalau saya masih bangun Bapak Ibu, ataupun saya dengar, pasti saya angkat telepon itu. Walaupun ada beberapa hal, 1 kali atau 2 kali, hanya cuman menemani mereka yang gak bisa tidur. Dan mereka minta didoakan supaya mereka bisa tidur karena overthinking, karena cemas, karena takut. Simple. Tapi saya percaya bahwa apa yang kita lakukan dari hal yang kecil, Tuhan akan percayakan hal-hal yang besar di dalam hidup kita. Kalau kita setia melakukannya. Bapak Ibu, saya yakin dan saya percaya bahwa kita semua bisa melakukannya. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena hebat dan kuat kita, no.
tetapi karena ada pengorbanan yang terbesar, yang mungkin bulan lalu kita merayakan bersama-sama, yaitu Paskah. Salib adalah simbol dari pengorbanan yang terbesar itu. Di dalam Yohanes 15 ayat 13 dikatakan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Bapak, Ibu, saudara sekalian, inilah teladan yang Tuhan Yesus berikan kepada setiap kita. Supaya kita anak-anaknya, kita bisa meneladani apa yang sudah Yesus lakukan. Yesus ditolak oleh semua orang supaya setiap kita, Bapak, Ibu, dan saya, saudara sekalian, diterima oleh Bapa. Bahkan dia dihukum di kayu salib, disalib, yang mestinya bukan karena perbuatannya, tetapi dia dihukum supaya kita tidak dihukum oleh Bapa. Tidak ada lagi penghukuman di dalam Kristus Yesus. Firman Tuhan katakan, dia ditinggalkan oleh Bapa supaya kau dan saya gak pernah merasakan apa yang ditinggalkan oleh Bapa. Kita diterima oleh Bapa, bahkan tanpa syarat apapun. Mari Bapak, Ibu, saudara sekalian, saya percaya bahwa setiap kita bisa berkorban dengan tindakan yang nyata. Bukan hanya sekedar kata-kata yang kita keluarkan. Berikanku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata seperti matamu, memandang tuaian di sekelilingku. Berikanku tanganmu untuk melakukan tugasku. Berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikanku hatimu. Berikanku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikanku hatimu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan yang Engkau beri buat hidup kami masing-masing. Kalau kami boleh mendengar kebenaran firman-Mu hari ini. Tuhan, kami percaya bahwa Roh Kudus akan memampukan setiap kami untuk kami bisa keluar dari zona nyaman kami, untuk kami menjadi berkat, untuk kami menjadi terang, untuk kami menjadi garam lewat tindakan-tindakan nyata di dalam hidup kami. Baik itu perkataan kami, baik itu perbuatan kami, tingkah laku kami, pemikiran kami, Tuhan. Kami percaya Roh Kudus akan memampukan setiap kami untuk bisa melakukan kebenaran firman-Mu. Untuk kami bisa mulai berkorban buat orang-orang di sekeliling kami, menolong orang-orang di sekeliling kami. Mereka yang butuh didengar, mereka yang butuh dibantu.
mereka yang butuh untuk diampuni, dimengerti. Tuhan, beri kesempatan untuk kami menyatakan terang di tengah kegelapan dunia ini. Kami mau lepaskan berkat-Mu Tuhan atas Indonesia. Kami percaya bahwa hari-hari ini hari-hari yang sulit, hari-hari yang sukar di dalam setiap aspek kehidupan bangsa ini. Tetapi kami percaya, kami lepaskan shalom-Mu Tuhan untuk bangsa kami. Kami lepaskan damai sejahtera untuk bangsa ini. Gak ada lagi Tuhan orang-orang yang menderita. Gak ada lagi Tuhan orang-orang yang gak bisa makan. Gak ada lagi orang-orang Tuhan yang kekurangan. Gak ada lagi orang-orang yang kelaparan Tuhan. Tapi hari ini, biarlah belas kasihan-Mu turun Tuhan. Buat setiap jemaat-Mu yang mendengar message hari ini. Supaya mereka mulai bergerak melakukan sesuatu yang kecil, sesuatu yang simpel. Yang bisa memberkati orang-orang di sekitar kami. Dan kami lakukan dengan tidak jemu-jemu. Karena kami tahu pada waktunya kami akan menuai. Kalau kami enggak menjadi lemah Tuhan. Thank you Tuhan Yesus buat firman-Mu hari ini. Kami percaya biar firman-Mu ini menjadi bekal buat setiap kami. Untuk kami semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Menolong setiap kami keluar dari ego kami. Menolong kami untuk tidak memperkaya diri kami sendiri. Untuk tidak egois terhadap diri kami sendiri. Tapi kami mau belajar meneladani apa yang Yesus sudah lakukan. Yaitu berkorban. Dengan apa yang kami bisa. Bisa dengan waktu kami, tenaga kami, bahkan uang kami. Dan kami siap untuk melakukannya. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya masih menghimbau Bapak Ibu untuk tetap haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Karena puasa raya kita masih berakhir 2 hari lagi. Tetap semangat, tetap belajar untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Karena saya percaya Roh Kudus yang akan memberikan kekuatan buat setiap kita untuk kita bisa melakukannya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. God bless you.